Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil hidayah wa syukurillah bil nikmat wa ala nikmatillah bil karamah la halla wa la quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke hariban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat rahimakallah. Islam merupakan agama yang mulia. Ajaran Islam begitu kompleks, mengatur dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dalam skup yang lebih besar bangsa dan negara pun diatur di dalamnya. Mengatur hubungan manusia dengan Allah yang disebut hablum minallah. Manusia dengan manusia disebut hablum minan nas. Manusia dengan alam disebut hablum minal alam. Di mana hablum minallah akan berjalan dengan baik, manakala hablum minan nas dan hablum minal alam pun berjalan dengan baik pula. Kita bisa melihat saudara kita yang ada di daerah rawan bencana seperti tsunami, gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, atau masih banyak lagi. Atau saudara-saudara kita yang ada di daerah rawan konflik dengan perperangan, mereka semua akan mengadakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketenangan dan kenyamanan karena hablum minan nas dan hablum minal alam terganggu. Bersyukur kita ada di Republik Indonesia yang kita cinta, yang jauh dari rawan bencana, jauh dari konflik dan peperangan, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan tenang. Saudaraku, kita juga bisa melihat ada salah satu perbuatan yang merupakan salah satu dosa yang besar yang bisa merusak manusia dengan manusia, merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan yang namanya fitnah. Fitnah adalah menyebarkan keburukan seseorang yang ia tidak pernah melakukannya. Dengan fitnah yang dilontarkan, nama baik seseorang bisa tercemar, bahkan kedudukan seseorang bisa hilang, dan tidak sedikit mereka yang berakhir di dalam penjara. Oleh karenanya kita sering mendengar dalam masyarakat kita, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal itu adalah bahasa Al-Quran. Al-fitnah asyadu minal qatli. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, seburuk-buruk umatku adalah mereka yang apabila di muka bumi senantiasa menyebarkan fitnah. Kalau kita sebagai umat Rasulullah SAW menyebarkan fitnah di muka bumi ini, maka itulah termasuk seburuk-buruk umat Rasul. Bahkan dikatakan andaikan kita rajin mengaji, sholat, bahkan haji berkali-kali sekalipun, tetapi kita selaku penyebar fitnah, maka surga enggan untuk dimasuki. Saudaraku, mari kita sama-sama basahi bibir kita, lisan kita dengan zikir dan doa, bersihkan hati kita agar kita tidak menebar fitnah di sana-sini. Baik fitnah yang nyata, terlebih lagi sekarang di zaman sosial media, banyak kita saling menghujat, ujaran kebencian, bahkan tidak sedikit mereka yang memprovokasi dengan fitnah. Oleh karenanya, mari kita hindari. Bukankah kita kemarin sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang merupakan pelatihan bagi diri kita? Puasa mengajarkan kita untuk membentuk manusia yang bertakwa. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Puasa bukan sekedar menahan rasa haus tatkala leher mencekik, ataupun rasa lapar tatkala perut melilit. Tetapi lebih daripada itu, puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena sesungguhnya mengendalikan hawa nafsu ini merupakan perperangan atau jihad yang paling besar. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala para sahabat meluapkan rasa gembira karena habis memenangkan perang Badar, tiba-tiba di perjalanan ditegur oleh Rasulullah SAW, "Raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar." Sahabat tercengang, "Ma jihadil akbar ya Rasulullah?" Jihadun nafs. Kita baru saja melaksanakan perang kecil dan akan menuju perang yang lebih besar. Apa ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Saudaraku,
beberapa bulan terakhir ini, peperangan melawan hawa nafsu kita jalani. Biasanya kita beraktivitas di luar rumah, beribadah di luar rumah, tapi beberapa bulan terakhir kita bekerja, beraktivitas, bahkan beribadah, banyak berdiam diri di rumah. Ini untuk apa? Setidak-tidaknya pembelajaran bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita demi memutuskan mata rantai COVID-19. Semoga dengan itu semua kita bisa menjernihkan pikiran kita, menjernihkan hati kita, sehingga benar-benar kita setelah keluar dari Ramadan yang kita jalani kemarin, menjadi manusia yang terlahir kembali. Terutama mari kita jaga lisan kita, agar kita tidak menebarkan fitnah di muka bumi ini. Bukankah Al-Mahfudzat mengatakan, Salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia terletak pada lisannya. Semoga kita dan keluarga semua terhindar dari perbuatan fitnah yang bisa menggerogoti amal pahala kita dan bisa merugikan diri kita maupun orang lain yang kita tebarkan fitnah. Oleh karenanya, jaga terus diri kita, bukan hanya sehat lahiriah, tetapi batiniah, terutama hati kita, jauhkan dari penyakit hati, iri, dengki, dan kesombongan, terutama penyakit fitnah yang selama ini mungkin sadar atau tidak sadar pernah kita melontarkannya. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada dosa yang besar manakala dikikis dengan istighfar, dan tidak ada dosa yang kecil kalau kita biarkan begitu saja. Semoga kita terhindar dari perbuatan fitnah, baik fitnah dari manusia kepada kita, ataupun diri kita memfitnah manusia yang lain. Dan semoga barakah Allah terus dicurahkan pada diri kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa ini. Dan insya Allah kita akan kembali kepada normalisasi kehidupan yang baru, yang selama ini sudah kita jalani. Jaga terus diri kita, jaga kebersihan diri, lingkungan, dan terutama jaga kebersihan hati. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.